Pernahkah kau bertanya, kenapa dua kota di negeri yang sama bisa saling membenci begitu lama? Kenapa sebuah pertandingan bola bisa terasa seperti revolusi yang belum selesai? Ini bukan hanya tentang Real Madrid melawan Barcelona. Ini adalah El Clasico. Dan El Clasico bukan hanya sebuah laga. Ia adalah luka sejarah yang tak pernah benar-benar sembuh. Dari tribun yang menggema seperti doa, hingga spanduk raksasa yang lebih mirip manifesto, El Clasico bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi siapa yang mewakili siapa. Karena saat Madrid datang ke Catalunya, yang mereka bawa bukan sekadar starting 11, tapi bayang-bayang kerajaan dan mimpi lama yang ingin dilupakan oleh sebagian rakyatnya. Dan disinilah kita akan menyelami sebuah kisah lebih dalam dari skor akhir dan tabel klasmen. Karena di kisah kasih sepak bola, kita tak hanya membahas permainan, tapi juga luka, harga diri, dan cinta yang tak pernah usai. Jauh sebelum dunia mengenal istilah El Clasico, dua kota di tanah Spanyol sudah saling menatap dengan kening berkerut. Bukan karena sepak bola, tapi karena sejarah dan luka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Madrid, ibu kota kerajaan. Tempat takhta diletakkan dan titah raja tak bisa dibantah. Barcelona, kota pesisir yang menolak tunduk. Ia punya bahasa sendiri, lagu sendiri, dan sebuah identitas yang tak pernah ingin dicuri. Ketika sepak bola mulai tumbuh di awal abad ke-20, kedua kota ini membentuk klub yang awalnya hanya ingin bermain, tapi pelan-pelan berubah menjadi lambang perjuangan. Real Madrid, seragam putih bersih, berkilau di bawah payung kerajaan. Dan Barcelona, dengan merah biru yang berani, berdiri atas nama rakyat, bukan tahta. Tahun demi tahun berlalu, dan bola menjadi lebih dari sekadar olahraga. Ia menjadi bahasa politik. Menjadi pentas teater tempat identitas nasional dibacakan tanpa mikrofon. Dan setiap pertandingan antara keduanya bukan hanya pertandingan. Karena Real Madrid tak hanya membawa pemain, mereka membawa simbol kerajaan, struktur kekuasaan, dan sistem yang tak mau digugat. Sedangkan Barcelona selalu melawan arus, mereka membawa simbol perlawanan, bahasa Catalan yang dilarang di jalanan, namun tetap diteriakan di stadion. Inilah awal dari segalanya. Awal dari sebuah El Clasico yang tak pernah benar-benar berakhir. Ketika Spanyol tak memiliki ruang untuk diskusi, lapangan hijau menjadi satu-satunya tempat bagi rakyat untuk berbicara. Dan Barcelona? Mereka berbicara dengan gol, dengan bendera, dan dengan peluit panjang. Maka dari itu, jika kamu melihat El Clasico hanya sebagai laga biasa, kau belum benar-benar menyelaminya. Karena setiap peluit kick-off di sana adalah gema dari sejarah panjang yang belum selesai ditulis. Ada hari-hari yang biasa, dan ada hari yang mengubah sejarah. Hari itu, bulan Februari di tahun 1929. Udara dingin menyesap pelan di antara lorong-lorong sempit Les Corts, Stadion tua Barcelona, yang hari itu dipenuhi suara, bukan hanya untuk menyemangati, tapi untuk menunjukkan siapa yang berkuasa di tanah sepak bola. Inilah El Clasico pertama, dan tak satu pun dari dua klub itu tahu bahwa pertemuan sederhana mereka di atas rumput akan menjadi saga tak berujung. Barcelona datang dengan semangat. Mereka adalah tuan rumah, dan para Xules, demikian sebutan fans setia mereka, percaya bahwa kota mereka akan menang. Seperti mereka percaya pada identitas yang selama ini dijaga dalam diam. Tapi Real Madrid datang bukan sebagai tamu. Mereka datang dengan ambisi diam-diam dan mereka pulang membawa kemenangan. Hari itu, Real Madrid mencatatkan kemenangan pertama di El Clasico. Dan sejak saat itu, setiap pertemuan mereka bukan lagi tentang 3 poin, melainkan tentang gengsi yang dibungkus sejarah panjang. Siapa sangka, pertandingan sederhana di satu siang musim dingin akan melahirkan sebuah mitologi. Dan seperti semua mitos besar, El Clasico lahir dari hal yang paling manusiawi, kebanggaan dan hasrat untuk tidak kalah dari yang lain. Mereka pikir itu hanya satu pertandingan, tapi nyatanya itu adalah awal dari sebuah peperangan, yang berlangsung bukan dalam seminggu, bukan dalam seabad, tapi dalam batin setiap supporter hingga hari ini. Kadang, yang membakar bukan hanya rivalitas di lapangan, tapi juga tipu daya di balik meja. Sebab, tidak semua drama El Clasico lahir dari si kulit bundar. Beberapa justru bermula dari tangan yang tak terlihat. Dan satu nama jadi titik api dalam bara yang belum padam hingga hari ini, Alfredo Di Stefano.
Di tahun 50-an, saat sepak bola belum sekomersial sekarang, Barcelona diam-diam bergerak. Mereka melihat cahaya dari Kolombia. Mereka melihat masa depan dalam tubuh pemain bernama Di Stefano. Kesepakatan pun hampir terjadi. Semua tampak berjalan normal. Namun apa yang tampak tenang, belum tentu tanpa badai. Dari arah berlawanan, Real Madrid menyodok. Dan disinilah kisah yang pahit dimulai. Federasi sepak bola Spanyol ikut campur. Negosiasi jadi rumit, tapi bukan karena nilai transfer, melainkan karena niat tersembunyi. Mereka menciptakan aturan aneh. Di Stefano boleh main, tapi harus membagi waktunya. 2 musim untuk Barcelona, 2 musim untuk Real Madrid. Barcelona menolak. Bukan karena tak mau berbagi, tapi karena mereka sadar sedang dijebak. Sebab siapa yang mau berbagi jiwa dengan musuhnya? Dan akhirnya, Di Stefano jadi milik Madrid dengan senyum kemenangan yang bukan hanya milik klub tapi juga simbol kekuasaan negeri. Banyak yang bilang, ini bukan sekadar transfer. Ini adalah grand design. Sebuah proyek politik yang dibungkus dalam jersey putih. Madrid diberi bintang karena penguasa ingin rakyat mencintai istana lewat sepak bola. Dan Barcelona dipaksa jadi oposisi. Bermain bola dengan luka, berteriak di lapangan sambil menyimpan rasa tidak adil di dada. Dan di sanalah El Clasico menjadi lebih dari sekadar pertandingan. Ia berubah menjadi perlawanan. Perlawanan melawan sistem. Melawan campur tangan. Melawan negara yang ingin menciptakan pemenangnya sendiri. Ada hal-hal yang tidak pernah masuk ke papan skor. Ada pelanggaran yang tak berbunyi di peluit. Dan ada dosa yang tidak pernah tercatat dalam statistik. Tapi justru luka-luka itulah yang diam-diam merobek jiwa El Clasico. Barcelona. Bukan sekadar klub, bukan pula sekadar lambang kota Catalan. Tapi di satu masa, ia dicurigai menyembunyikan sesuatu di balik kejayaannya. Namanya mencuat José María Enríquez Negreira, mantan wakil presiden komite wasit. 17 tahun hubungan gelap dengan klub yang katanya lebih dari sekadar klub. Dana mengalir, bukan ribuan, bukan ratusan ribu, tapi jutaan euro setiap musim. Untuk apa? Bukan membeli pemain, bukan membangun akademi, melainkan konsultasi teknis wasit. Apakah ini bentuk suap? Atau sekadar pengaruh halus di balik layar? Jawabannya masih menggantung. Tapi bayangannya sudah menghantui. Dan seperti luka yang dibiarkan terbuka, isu ini membuat segalanya terasa pahit. Cinta menjadi curiga. Kebanggaan menjadi beban, tapi tunggu dulu. Apakah Real Madrid bersih? Tidak semudah itu. Tahun 2015. Sebuah telepon berdering di kamar wasit. Bukan suara nyanyian kemenangan, tapi tekanan. Ancaman. Arahan dari suara yang katanya berasal dari federasi. Wasit garis diminta untuk berpihak, untuk menutup mata, untuk membengkokkan keadilan. Dan ketika ia menolak, ia diancam. Karirnya digantung. Reputasinya dipertaruhkan. Ia pun melapor. Namun, seperti banyak kisah kelam lainnya, berita itu menghilang perlahan. Tenggelam oleh skor, gol, dan sorak-sorai stadion. Beginilah wajah lain dari El Clasico. Kadang bukan siapa yang mencetak gol, tapi siapa yang mengatur pertandingan. Bukan taktik di lapangan, tapi skenario dari balik meja kekuasaan. Jika benar semuanya tercemar, apa yang tersisa dari kebanggaan kita? Apakah mungkin mencintai klub dengan luka sebesar ini? Tulis di komentar, menurutmu, apakah El Clasico masih suci? Atau kita hanya menyaksikan teater raksasa yang telah lama kehilangan jiwanya? Karena terkadang yang membuat pertandingan ini besar bukan hanya persaingan dua kota, tapi betapa dalamnya luka yang tersembunyi di antara keduanya.